Ini merupakan kisah nyata di mana sebuah jet tempur Uni Soviet terbang melintasi separuh Eropa tanpa pilot, bukan tanpa alasan dan kesengajaan. 4 Juli 1989, insiden ini bermula ketika pilot senior Uni Soviet, Kolonel Nikolai Skrynin melakukan penerbangan latihan rutin. Saat itu, Kolonel Nikolai Skrynin menerbangkan jet tempur berjenis kelamin MiG-23M dari pangkalan udara Bejic dekat Kołobrzeg, Polandia. Awalnya, pesawat keluar dari landasan tanpa kendala sedikit pun, namun sebuah kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Pada detik ke-41 penerbangan di ketinggian 150 meter, terjadi penurunan putaran mesin secara tiba-tiba. Pilot merasakan ada sebuah benturan pada saluran masuk udara kiri yang menyebabkan penurunan daya dorong dan pesawat pun turun. Alhasil, tidak ingin istrinya kawin lagi karena menjadi janda muda, Kolonel Skrynin yang sudah mulai panik mengartikan semua ini sebagai mesin mati, yang kemudian membuat dirinya bertindak sesuai instruksi. Karena sebelum itu, sang pilot telah melaporkan masalah tersebut ke radar komando dan menerima izin untuk melontarkan diri. Dengan mengarahkan pesawat tempur ke arah laut dan berharap MiG-23 jatuh di area aman, Pak Kolonel lalu menarik gagang ketapel dan keluar dengan selamat menggunakan kursi pelontar. Namun ternyata disinilah situasi panas antara Eropa dan Uni Soviet mulai terjadi. MiG-23 yang diharapkan segera jatuh di wilayah laut dekat ternyata ditinggalkan oleh kolonel dalam keadaan mode autopilot. Dengan kondisi mesin tetap menyala dan membuat pesawat tersebut tetap mengudara dan terus terbang ke arah barat selama 1 jam lebih. Tidak main-main, bos. Dalam dokumen yang dirilis oleh pihak Eropa, insiden itu membuat hampir seluruh Eropa panik luar biasa. Pasalnya, dengan kondisi bahan bakar full tank, pesawat yang tadinya diharapkan jatuh secara tak terduga mulai melewati wilayah Eropa satu persatu. Pesawat tempur dengan mode hantu yang dikendalikan oleh otomatisasi ini lalu melanjutkan penerbangannya. MiG-23 yang berasal dari skuadron penerbangan tempur spanduk merah Pomeranian ke-871 dari kelompok pasukan utara Uni Soviet ini terbang di atas Polandia, GDR, Republik Federal Jerman, Belanda, hingga akhirnya jatuh di wilayah Belgium, Belgia akibat kehabisan bahan bakar. Dalam dokumen yang dirilis oleh pihak Eropa menyebutkan bahwa pesawat tak berawak Soviet itu sukses menerobos wilayah udara Polandia dan Jerman Timur, dan ketika melewati negara ketiga yaitu Jerman Barat, Angkatan Udara Amerika dari Skuadron Tempur Taktis ke-32 yang saat itu ditempatkan di Pangkalan Udara Steenberg, Belanda, mengirim sepasang jet tempur F-15 untuk melakukan identifikasi dan intersepsi. Dan alangkah terkejutnya pilot F-15 karena yang mereka temukan adalah sebuah pesawat hantu dengan bendera Uni Soviet terbang tanpa pilot di ketinggian rendah. Melihat tidak mungkin berkomunikasi dengan hantu, bos, pilot F-15 melaporkan bahwa MiG tidak memiliki awak pada pusat komando mereka, yang membuat pihak Amerika berpikir keras, karena pada tahap ini MiG-23 berpotensi menuju wilayah udara teritorial Inggris, di mana akhirnya juga membuat pihak Inggris sangat panik dengan menyiagakan jet tempur jenis Phantom dari Skuadron 56 mereka. Setelah terbang melewati Jerman Barat dengan kawalan sepasang F-15, MiG-23 yang sudah tidak memiliki kanopi ini lalu mulai melintasi wilayah udara Belanda dan melanjutkan travelingnya ke Belgia. Sesuai instruksi, F-15 yang mengawal diperintahkan untuk menembak jatuh pesawat itu di atas laut utara. Namun sebelum rudal diluncurkan, MiG-23 akhirnya mulai kehabisan bahan bakar, dan tanpa disangka-sangka, MiG yang awalnya bergerak menuju arah Inggris mulai berbelok perlahan ke selatan, yang mendorong Angkatan Udara Perancis ikutan panik dengan menempatkan jet tempurnya dalam keadaan siaga. Dan tibalah endingnya, bos. Setelah terbang lebih dari 900 km atau sekitar 560 mil, aksi nakal pesawat hantu MiG-23 Soviet ini berhenti setelah menabrak sebuah rumah yang menewaskan seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Wim de Leire yang saat itu sedang tidur di desa Dorpsnijstwet, wilayah Belgium, Belgia, di mana wilayah ini sendiri hanya berjarak sekitar 5-10 km dari kota Kołobrzeg, Prancis. Alias jet tempur ini jatuh di perbatasan antara kedua negara. Dan kesimpulannya, bos, MiG-23 Ghostbuster ini sangat mudah melewati banyak negara Eropa. Mengapa?
Selain teknologi radar yang kala itu tidak dimiliki oleh semua negara, ternyata pihak Soviet sendiri juga tidak menyangka bahwa pesawat MiG-23 ini diperkirakan jatuh di wilayah Soviet secara tiba-tiba kembali sehat walafiat dan melanjutkan traveling antar negara selama 1 jam lebih. Di mana atas insiden ini, pemerintah Belgia langsung mengajukan protes resmi kepada Uni Soviet atas kurangnya pemberitahuan tentang pesawat yang tersesat itu. Menteri Luar Negeri Belgia saat itu, Mark Exyens, menyatakan kekhawatirannya bahwa sejak MiG-23 pertama kali terdeteksi radar NATO hingga jatuh lebih dari 1 jam kemudian, tidak ada peringatan yang datang dari pihak Uni Soviet, dan bahwa juga ada kelambatan yang nyata dari pihak Soviet dalam mengungkapkan apakah jet itu membawa senjata nuklir atau senjata beracun, ungkap Menteri Luar Negeri Belgia saat itu, Mark Exyens.